Itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Israel bukan hebat. Yang hebat adalah Tuhan. Yang membuat Israel sekarang tetap ada, itu bukan karena Israel hebat, tetapi Tuhan yang menjaga Israel. Karena Tuhan yang berjanji di 2 Raja-Raja 14 ayat 27, sampai selama-lamanya aku tidak akan menghapuskan Israel dari muka bumi ini. Orang-orang yang ada di bumi ini mau menghanguskan Israel tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena Tuhan penjaganya, Tuhan pelindungnya. Haleluya. 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 Kami anak perjanjian, kami anak mujizat, kami ahli waris. Kami berhak terima semua apa yang Tuhan punya. Karena kami bukan orang lain baginya. Kami adalah milik kepunyaannya. Kami orang khusus Tuhan. Karena itu kami bersyukur sampai hari ini kami dapat menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Amen. Dan kami melihat hal-hal yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga memiliki Yesus. Kami menyembah Yesus, Tuhan Allah yang Esa. Dialah Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa percaya kepadamu. Sementara banyak orang menolak Engkau, tapi kami bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan kami tidak mau menyembah yang lain. Kami hanya menyembah Yesus. Kami hanya fokus Yesus. Karena pusat penyembahan kami hanya Yesus. Pusat keselamatan semuanya hanyalah Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus yang membawa kami hidup dalam kebenaran. Kalau ada kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat beserta antek-anteknya di udara yang coba menarik kami untuk melakukan yang tidak benar, kami satukan hati iman kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran Kristus memerdekakan kami. Kebenaran Kristus membawa kami kepada kedamaian. Kebenaran Kristus membawa kami kepada sukacita. Kebenaran Kristus membawa kami kepada kepastian. Karena tidak ada kebenaran yang lain yang bisa membawa kami kepada keselamatan. Hanya ada satu kebenaran yang membawa kepada keselamatan, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Urapi lidahmu bilambamu supaya ucapkan, memerdekakan, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, memberikan damai, sukacita, kemenangan bagi setiap orang yang mendengarnya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya tempat ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup, tidak ada satu orang pun yang bisa buat resek. Karena kami tahu ada Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang selalu menolong kami, yang selalu di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyalak, menyambar, radikal, lakukan lawan sistem, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap maju Sama Yesus dipelihara. bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita cakap dengan perkara karena tidak ada yang bisa baik orang percaya. Haleluya, sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Iya, kenapa kalian malas duduk di depan, senangnya di belakang? Yesus bilang memang ada yang terdahulu, tapi sukanya di belakang. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, apa yang kita harus perbuat ya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21, inilah yang harus kita lakukan ya setiap
minggu, berapa kali yang Anda mampu setiap minggu. Ya, kalau saya setiap minggu bisa 3-4 kali. Terkecuali seperti kemarin karena kami mulai Selasa sampai Jumat ada di Jawa Barat. Ya, sehingga saya hanya puasa hari Sabtu. Karena Jumat baru nyampe, jadi Sabtu puasa ya. Karena kalau sudah di luar kota, apalagi dalam kegiatan yang padat gitu ya. Ya, di Bandung beberapa hari, pindah lagi saudaraku yang saya kasih ke Sukabumi. Iya kan? Iya. Saudara, kegiatan padat ya sehingga tidak bisa 2 puasa. Tetapi ketika saya tiba Jumat di Jakarta kurang lebih jam 5 sore ya. Besoknya langsung ambil 2 puasa ya. Bahkan anak-anak saya marahin ya. Kenapa kalian nggak 2 puasa gitu ya? Mereka bilang capek katanya. Ya, karena naik gunung. Haleluya. Namanya aja udah situ gunung ya. Wow, serem banget saudara kalau Anda lihat ya. Bahkan ada satu satu kayak seperti tantangan. Yang berani cuma Joshua. Sadrak nggak berani, yang lain nggak berani. Saya berani, guling-guling. Mereka teriak, apa? Pikirnya saya terguling sampai jatuh ke ini ya. Padahal pas sudah mau try, tak saya pegang. Haleluya. Iya, artinya saya mau buktikan kepada mereka kalau kita punya jiwa pemberani ya kita nggak takut ya. Haleluya. Tapi anak-anak saya ini lain ya. Waktu ke Ancol ya, kami kemana-mana gratis saudara. Kalau nggak gratis saya nggak mau ya. Karena bumi itu punya Tuhan Yesus. Jadi jangan bayar. Air, darat, udara punya Tuhan. Jadi jangan bayar ya. Oh Pak, mana bisa kita harus bayar. Ya kalau memang kita nggak milik Tuhan sepenuhnya harus bayar. Kalau kita milik Tuhan sepenuhnya nggak bayar. Haleluya. Haleluya. Ya ini nanti dicomot orang. Wih sini nggak bayar. Iya. Tuhan pakai banyak orang, burung gagak, burung emprit, burung gereja, ya kan? Tuhan bisa pakai. Haleluya. Nah, ini saudara yang kita harus tetap laksanakan ya. Seminggu bisa 4 kali, 3 kali, 2 kali, ya minimal seminggu sekali lah. Ya, usahakan seminggu itu bisa 6 kali, 7 kali lebih bagus. Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Iya, jadi yang saya mau tekankan di sini saudara, berdoa dan puasa. Jadi menanti-nantikan Tuhan yang kedua kali selalu merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek, lelah. Karena kok nggak datang-datang. Itu jelas di suratan Petrus sudah ada ayatnya yang mengatakan demikian ya. Jadi mereka itu protes. Dari dulu katanya Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Kok nggak datang-datang? Tapi dijawab ya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Haleluya. Tapi Tuhan sabar menunggu kalian-kalian yang belum menerima keselamatan. Jadi justru kedatangan Tuhan kalau kita tunggu-tunggu belum datang, kita bersyukur. Karena masih banyak lagi jiwa-jiwa yang belum bertobat. Tetapi bukan berarti karena kita nunggu-nunggu belum datang-datang, terus akhirnya kita jenuh, akhirnya kita tidak punya semangat lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Iya, saudara, kalau ada seorang istri suaminya pelaut. Ya, pelaut, dia melaut 6 bulan. Terus ternyata ya sudah mau kembali, tapi ada kebijakan perusahaan ditambah lagi 6 bulan. Mau kembali lagi, ada kebijakan perusahaan ditambah lagi 6 bulan misalnya. Apakah istrinya langsung bilang, kalau gitu gua cari laki yang lain aja deh. Iya, gak kembali-kembali, bosan gua nunggunya. Ya, kalau istri yang setia enggak, dia akan tunggu terus. Ya, begitulah kita menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun banyak orang yang ngomong, buktinya Tuhan lu mana? Nggak datang-datang. Ya.
Kok lu tetap ngotot sih Tuhan Yesus mau datang? Buktinya sudah dari dulu. Ya, berita itu disampaikan sampai sekarang nggak datang. Ya, saudara harus tetap jawab. Karena lu belum bertobat. Kalau lu bertobat, dia datang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kita harus doa puasa ya. Menantikan Tuhan, doa puasa. Kenapa harus doa puasa saudara? Karena ketika kita doa puasa ini ya, kita bisa lebih khusyuk. Ya, kita bisa lebih merasakan kehadiran Tuhan ya. Kenapa? Karena banyak waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Dia. Haleluya. Pak, saya juga puasa Pak, seminggu 3 kali. Oh iya, iya. Tapi nggak merasakan Tuhan Pak. Lu kok bisa? Emang waktu puasa apa aja yang lu kerjain? Iya, main game. Habis main game nonton TV. Habis gitu ya jalan-jalan. Ya nanti kalau sudah beduk baru saya datang Pak. Kalau di kampung beduk kentong. Kalau di sini itu ya buka puasa itu ya. Jadi kalau sudah nanti jam 6 mau buka puasa, ya baru saya pulang buka puasa. Saudara, justru saudara, puasa itu saudara, itu justru supaya kita tidak banyak waktu untuk melakukan yang lain. Contoh, sehari orang biasanya umumnya makan 3 kali. 3 kali itu memakan waktu 3 jam. Nggak mungkin dong orang makan 10 menit langsung habis makan, langsung jalan-jalan kemana, kan nggak, pasti istirahat dulu ya. Kalau orang yang duitnya lumayan, makan buah dulu, iya kan? Betul nggak? Iya, iya, makan puding dulu, habis dulu waktu. Ya oke lah, nggak 1 jam, setengah jam. Kalau setengah jam berarti sehari sudah 1,5 jam. Iya kan? Nah jadi saudara, justru waktu-waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya keperluan kebutuhan tubuh kita atau kedagingan, itu kita tinggalkan, kita berikan waktu itu sepenuhnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. 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 Makanya kalau saudara mau mengambil doa puasa khusus, ya itu lebih baik Anda pergi ke satu tempat seperti Bukit Doa. Ya, saya pernah 3 hari 3 malam di Bukit Doa puasa, nggak makan nggak minum. Iya, Bukit Doa, ada gua doanya di sana ya. Saudara, itu di gua doa nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk aja. Duduk paling ya sisanya seginilah, setengah jengkal atau sejengkal lah. Sisa atap itu, sisa plafon itu dari kepala kita. Karena memang didesain seperti itu ya. Iya, supaya orang tetap duduk atau tetap sujud ya. Karena nanti kalau di desain itu tinggi, nanti orang di situ gini-gini. Haleluya, nggak doa lagi. Iya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tanda-tanda kedatangan Tuhan ini semakin dekat. Semakin dekat saudara. Ya, di Timur Tengah bukan makin lebih baik. Sekarang udah makin keruh dan makin keruh. Iya, sekarang saudara bukan lagi Hamas saja, tapi mau terjadi perang regional. Kenapa? Karena Lebanon dan Israel sudah saling mengancam. Yang biasanya perangnya hanya ya diserang bom 3 unit ya, diserang balik 3 unit, serang-serangan, berhenti. Sekarang tidak. Mereka sudah persiapan mau serang total, maksudnya perang total. Ya, perang total. Jadi kalau perang total, ya itu betul-betul perang. Selama ini sama Hizbullah, Israel itu nggak perang total ya. Itu hanya ya Hizbullah tembakan rudal, ya mungkin 10 rudal, nanti 2 hari lagi dibalas Israel ya. Karena Israel fokusnya ke Hamas. Nah, sekarang Israel melawan 2, Hamas, dan akan terjadi perang. Karena sudah tantangan sama komandan Hizbullah ya. Dia bilang ya kami akan ratakan Israel. Dan Israel juga akan ratakan Lebanon. Nah saudaraku,
Nah, ini serem ya. Kalau terjadi perang ini, Iran pasti ikut. Karena Hizbullah itu didukung Iran. Ya, Iran ikut. Kalau Iran ikut, Amerika pasti ikut. Nggak mungkin nggak ikut. Ya kan? Kalau Amerika ikut, kemungkinan besar Inggris pasti ikut. Ya, dan sekutu-sekutu Amerika yang lain ikut. Ya, kalau ikut semua sekutunya, kemungkinan Yaman pun ikut bantu Lebanon. Kemungkinan juga ya negara-negara Islam yang lainnya ikut bantu Lebanon. Inilah saudaraku yang saya kasih yang dikatakan Alkitab perang di Armageddon. Ya, inilah yang kalau orang umum bilang perang dunia ketiga, saudara. Tanda-tanda itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, kita nanti ketinggalan ya. Ketinggalan informasi ya, terus ketinggalan pesawat. Yesus sudah datang ya. Kita belum siap-siap. Karena Yesus ini nggak bisa tunggu-tunggu. Nggak bisa tunggu. Semenit pun dia nggak mau tunggu. Ketika dia datang dia nggak bisa tunggu-tunggu. Kalau pesawat masih bisa. Ya, masih bisa. Ditunggu 1 menit ya, karena orangnya sudah tiba. Jangan tutup dulu pesawat. Ya, saya pernah saudara, pesawat sudah ditutup bisa dibuka lagi. Karena saya berjalan dengan salah seorang pejabat. Sudah ditutup, tapi bisa ditelepon, udah mau terbang, dibuka lagi. Ya, kami akhirnya terbang ya. Saudaraku yang saya kasih, nanti waktu Yesus datang, mau pejabat kayak lu, mau penjahat kayak lu, mau orang apa ya? Orang apa ya bilangnya? Mau pejabat, mau penjahat, siapapun dia. Ya, mau kaya, mau orang miskin, nggak ada bedanya. Haleluya. Makanya Alkitab bilang ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Ya, saya nggak perlu ayatnya saya baca. Ya, supaya apa? Supaya waktunya lebih banyak ya saya bisa menjelaskan. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini dia tahu persis syarat-syarat untuk menyambut Tuhan Yesus. Ya, tapi 5 gadis yang bodoh dia tahu pasti Yesus akan datang, tapi dia juga menunggu Yesus, tapi dia nggak tahu syarat-syarat apa yang harus dia persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dia nggak tahu. Syarat-syarat apa yang dia persiapkan dia nggak tahu. Saudara, waktu Yesus datang, saudaraku yang saya kasih, yang 5 bijaksana langsung terangkat. Yang 5 gadis bodoh, ya, kok nggak diangkat gua? Yesus bilang, nyalakan pelitamu. Ayo nyalakan. Wah, kok nggak bisa nyala? Ternyata nggak ada minyak. Ya nggak mungkin ya obor itu bisa nyala kalau nggak ada minyak. Ya, bahasa kerennya pelita. Kalau bahasa kita di kampung obor sebenarnya ya. Nggak mungkin bisa nyala. Ya kalau nggak ada minyak. Jadi yang 5 gadis bodoh ini minta minyak sama yang bijaksana. Bagi dong dikit. Untuk gua aja nggak cukup. Akhirnya dia pergi ke yang lain. Ya, cari minyak. Pas dia dapat minyak, pintu sudah tertutup tuh. Gerbong pesawat. Langsung take off. Ya kan? Dia bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan dengar atau enggak? Pasti Tuhan dengar. Kenapa Tuhan enggak buka pintunya? Haleluya. Jadi saudara, dia sudah menggunakan sistem baku. Ya, jadi nggak bisa lagi ditawar-tawar. Saudara, sebuah sistem ini lebih kuat daripada peraturan yang dijalankan oleh manusia ya. Contoh misalnya sistem yang digunakan di lampu merah. Ya, itu saudara mau anak jenderal kek, mau anak presiden kek, nggak bisa. Nggak bisa kompromi. Karena dia langsung ya, itu kamera itu menjebret. Ya, langsung datanya terkirim. Ya, di pusat pengendalian ini lagi, di kamera inilah ya.
Tapi kalau orang yang masih menjalankan sistem itu, orang di jalan begini masih bisa, saudara. Tolonglah Pak, urgen Pak, urgen Pak. Mohon maaf ya, selama saya bawa mobil, ya nggak pernah lah ditangkap polisi. Selalu saya bilang urgen. Ya. Kemarin juga kami mau ngejar ngejar apa, mau cepet lah gitu. Ya macet semua ya. Ya akhirnya saya harus mengambil jalan yang sebenarnya tidak bisa lewat situ ya. Iya, di stop, istri saya udah ketakutan. Gimana ini gimana? Tenang aja, urgen. Udah, ya, jadi saudara, itu kalau manusia. Tapi kalau udah sistem itu, kamera, itu nggak bisa, saudara. Ya, itu nggak bisa. Ya, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan sudah buat sistem seperti apa nanti dia datang, ya, dan gimana prosesnya waktu dia menjemput orang percaya, sistem itu nggak bisa dirubah lagi. Makanya kita harus mengikuti sistem Tuhan, ya, untuk kita tidak bosan, untuk kita tidak jenuh, ya, kita harus selalu intim dengan Tuhan, amin. Supaya kita bisa merasakan, menikmati Dia, sehingga kita nggak bosan menanti-nantikan Tuhan. Iya, contoh ya, seorang istri yang ditinggalkan suaminya bertahun-tahun karena pekerjaan, ya, istri bisa bosan nunggu-nunggunya ketika suaminya lama pulang. Dan istrinya bisa juga berselingkuh kalau dia sudah mulai bosan. Tetapi kalau setiap hari di pikiran istrinya terbayang-bayang terus suaminya, dia lihat pria lain nggak akan tertarik. Kenapa? Karena terbayang-bayang wajahmu, gitu kan? Iya, nggak akan tertarik karena terbayang-bayang. Gimana mungkin dia bisa, ya, dekat dengan laki-laki, ya, dan bisa berhubungan secara berhubungan pacaran dengan laki-laki, sementara yang di pikirannya terbayang-bayang suaminya terus, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menantikan Tuhan, ingin menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada satu yang harus kita jaga. Kita harus tetap bisa menikmati Tuhan. Amen. Merasakan Tuhan. Amen. Tuhan kasih sarana dengan doa puasa. Dengan doa puasa kita bisa menikmati Tuhan, bisa merasakan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, iya, saudara, berita yang terbaru ini lebih sangat ini lagi ya, kalau Anda lihat ya. Jadi ada 210 pusat data nasional yang dihack. 210. Jadi ada beberapa instansi-instansi pemerintah yang sekarang nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Ya. Dan banyak instansi-instansi pemerintah, ya, saya nggak tahu ini untuk menenangkan hati masyarakat atau memang benar ya. Tenang. Memang kita kena hack. Tetapi dia pun nggak bisa memiliki. Kita pun tidak bisa memiliki. Artinya sama-sama, dia pun nggak bisa ambil, nggak bisa buka, kita pun nggak bisa. Pemerintah belum bisa, lagi berusaha. Banyak saudara, 210. Bayangkan. Bayangkan kalau ini terjadi di bank. Saudara tahu, kalau seandainya ini terjadi di bank, Anda tidak bisa ngambil apa-apa. Nggak bisa. Makanya saya selalu kasih ingat kepada si Secar ini ya. Jangan hanya kau ngandalkan banking. Kenapa? Karena ketika error semua, kau tidak punya bukti buku. Jadi karena dia tidak pernah print, ya, selama dia punya nomor rekening nggak pernah print. Jadi ATM dia nggak bisa dia gunakan lagi. Tapi karena malasnya melangkah, ya udah, yang penting gua kan bisa bayar itu, bayar ini, bayar itu. Tapi saudara, ketika nanti terjadi, ya,
seperti yang sekarang dialami oleh pemerintah, ya pusat data nasional bocor. 210 pusat data nasional bocor. Ya, instansi-instansinya. Saya nggak usah baca-baca lah. Kemungkinan ya, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, ini kemungkinan. Karena saya nggak baca semua ya. Karena 210 nggak saya baca semua. Ya, saudaraku yang saya kasih. Anda tahu nggak? Iya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Bukankah ini awal mulanya ulah-ulah mereka? Seandainya tidak ada ya yang namanya internet, tidak ada juga pasti WhatsApp ya. Bukan WhatsApp ini. Wah, WhatsApp ya. WhatsApp tidak ada juga. Tidak ada juga data-data begini. Jadi semua manual. Seperti waktu kita dulu ya, manual semua. Kirim duit harus pakai wesel. Betul nggak? Iya. Manual semua. Sekarang enggak. Orang sudah tidak mau manual lagi. Karena pingin senang, pingin nyaman, iya, sampai ke warung pun dia nggak mau makan. Dia cukup di kamar, GoFood. Nggak usah pergi kemana-mana. Cukup di kamar saja. Saya baru melayani salah seorang wanita umurnya kurang lebih 22 tahun. Tapi saya nggak bisa kejumpa dia karena ibunya melarang. Cuma didoakan aja di depan pintu kamarnya. Karena ibunya larang untuk saya gedor. Ya, karena ibunya bilang pasti dia marah. Ini anak tidak mau keluar. Tidak mau berinteraksi dengan orang. Dianya berinteraksinya terus dengan internet. Jadi setiap makan dia panggil GoFood. Setiap apa yang dia mau panggil GoFood. Ya. Jadi saudara, di sisi lain ya, ini sepertinya membantu kita. Tapi dari sisi yang berbeda, justru ini banyak merusak. Saudara tahu siapa ya pemegang ya teknologi canggih ini? Ya. Kenapa data-data kita bisa dihack, saudara? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iya, jadi kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah, ini makin ruyam saja menurut saya. Makin ruyam, tidak ada tanda-tanda perdamaian. Ya. Kalau begitu apa dong yang kita buat, Pak? Ya kita doa puasa aja. Haleluya. Haleluya. Kita doa puasa aja. Jadi kapanpun Yesus datang, ya kita sudah siap untuk menyongsong kedatangan dia yang kedua kali. Iya kan? Karena apa? Karena Yesus pasti dia tahu roh kita. Dia pasti bisa merasakan roh kita. Dia pasti bisa menikmati roh kita. Dia tahu betul roh kita ini connect nggak dengan dia. Dia tahu betul roh kita ini nyambung nggak, menyatu nggak dengan dia. Dia tahu. Ya kalau yang nggak menyatu nggak mungkin terangkat. Hanya orang-orang yang rohnya menyatu dengan Kristus, itulah yang nanti akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama Tuhan di dalam kerajaannya. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya ya, kita sebagai orang percaya, kita harus melihat tanda-tanda. Jangan kita hanya tahu, oh ini mau hujan. Kenapa lu tahu mau hujan? Tuh mendung. Iya kan? Wah, ini pasti musim kemarau. Dari mana lu tahu? Tuh tandanya. Ya, ini tanda-tanda musim kemarau. Lu tahu nggak tanda-tanda Tuhan mau datang? Kagak. Lah, kok kamu nggak tahu tanda-tanda Sang Penciptamu akan datang menjemputmu? Kok kau bisa nggak tahu? Sedangkan mendung itu tidak menciptakan engkau. Kau bisa tahu? Ya, tanda-tanda mendung, tanda-tanda mau hujan pasti mendung. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan kok nggak bisa tahu? Iya, saudara, siapapun nggak akan tahu kalau dia tidak mau cari tahu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Siapapun pasti tahu kalau dia mau cari tahu. Siapapun dia, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau anak gelandangan, mau orang melarat, asal dia mau cari tahu tentang Tuhan, kedatangan Tuhan, pasti dia tahu. Sekalipun dia orang kaya, orang pangkat, tapi kalau dia nggak mau cari tahu, nggak akan tahu. Iya. Saudara, kita tidak setuju ya dengan peperangan. Tetapi saudara, Alkitab sudah mencatat peperangan itu harus ada. Terus masa kita protes sama Tuhan? Tuhan, kenapa kok banyak perang ini? Saudara, 2 tahun belakangan ini yang saya lihat peperangan yang begitu sangat ganas. Bersamaan, Ukraina, Rusia sekarang masih perang. Malah perangnya menggunakan robot. Iya kan? Saudara, Israel masih terus perang dengan Hizbullah, dengan Hamas. Ya, ini akan terjadi perang regional yang besar. Kemungkinan Iran ikut. Saudara, Amerika dan Inggris terus perang di Laut Merah, menghabisin Houthi. Ya, Houthi itu tentara angkatan bersenjata yang ada di Yaman. Ya, saudara, ini saudaraku yang saya kasih lihat, belum pernah terjadi selama saya mulai kecil sampai sekarang perang yang seperti ini. Belum pernah terjadi. Nah, kalau kita nggak mau lagi ya, nggak mau lagi cari tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan, sudah situasi seperti ini, terus apa yang kita mau cari di dunia ini? Haleluya, haleluya. Saudara, nggak usah kita khawatir apa yang kita mau makan, kita mau minum. Burung di udara aja dipelihara. Kembang bakung dihiasi lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Masa kita ciptaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, masa kita nggak dipelihara Tuhan? Nggak mungkin. Pasti Tuhan pelihara kita. Jadi kita jangan menghabisin waktu hanya urusan perut. Mari waktu yang Tuhan beri, kita habiskan waktu ini untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Saudara, kalau kita habiskan waktu untuk urusan perut, kita akan terus menuhankan perut. Kalau kita menuhankan perut, kita akan terus kekurangan. Karena perut tidak pernah dia cukup. Paling sebentar saja dia bilang, udah 2 jam lagi mau lagi. Ya, itulah perut. Nggak ada orang yang kenyang terus besok makan kenyang, besok lagi kenyang. Kenapa? Kemarin gue udah kenyang. Nggak ada. Apalagi ada tipikal orang tertentu yang 1 jam lagi udah lapar lagi, ngemil. Iya, ada gitu ya. Iya. Jadi saudara, makanya kita nggak usah habisin waktu untuk hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua sudah dijawab Tuhan. Apapun yang menjadi pertanyaan, problem di dalam pikiran kita, dilema dalam pikiran kita, Tuhan sudah jawab dalam Alkitab. Haleluya. Haleluya. Masalahnya kita percaya enggak? Masalahnya kita melakukan enggak? Itu aja masalahnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya ya berpikir-pikir ya, saya pikir nggak mungkin gereja ini bisa berjalan, ya, dan nggak mungkin saya bisa menjadi berkat bagi anak-anak jalanan, bagi orang-orang yang nggak makan, bagi orang-orang kelaparan, nggak mungkin, karena saya nggak punya perusahaan, saya nggak kerja di salah satu perusahaan, saya nggak punya kebun kelapa sawit, saya nggak punya kebun karet. Saya hanya punya Yesus. Dialah masa depanku, dialah hartaku, dialah kekayaanku. Haleluya. 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 Saudara, sehingga saya percaya pasti Tuhan pelihara.
pasti Tuhan cukupi semuanya. Amin. Kemanapun kami pergi, ya kami selalu doa puasa dulu. Semua berjalan lancar. Haleluya. Haleluya. Semua berjalan lancar. Bayangkan saudaraku yang saya kasih, kami pergi ke situ gunung, ya itu bayarannya satu orang itu 300 untuk bisa nikmati semua. Kami 7 orang, ya itu harusnya 2.100.000, tapi kami bisa nggak bayar. Saya nggak pakai backingan, heran, nggak pakai. Iya, heran, mujizat. Saya hanya WA, saya dapat WA ya, WA Kapolsek situ. Saya bilang, saya mau ke situ gunung. Saya bilang, tanggal berapa Pak? Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kayak nggak kenal. Tanggal sekian, tanggal sekian. Oh gitu. Nggak jadi lagi karena satu dan hal. Akhirnya jadinya kemarin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iya, di perjalanan saya bilang kami sudah di jalan. Sebentar lagi sampai. Oh oke Pak ya. Setelah sampai, ternyata tidak ada. Tidak ada dilaporkan ke kepala sukri itu. Kalau masuk kan langsung bayar dulu itu. Ya, langsung bayar dulu. Bayar dulu untuk mobil dulu, untuk orang berapa orang, kayak Ancol aja lah modelnya. Ya. Jadi gue bilang Kapolsek nggak ada telepon, nggak ada. Oh nggak ada. Ya udah masuk aja Pak. Nanti yang saya telepon Kapolsek. Nah, oke. Masuk. Ketika kami sudah di loket, ya Kapolsek telepon. Kapolsek telepon. Pak di mana? Kita udah di loket. Ya. Udah katanya laluin aja, laluin. Ya, nanti anggota datang. Ya. Wah, naik mobil patroli saudara. Wow. Saya bilang, wah itu pasti mereka. Saya bilang, wow. Ada 4 polisi. Ya, langsung kita dipoto, cep, masuk. Wih, sampai ke satu tempat, ke lokasi tempat lagi gitu ya. Ya, terus heran saya, ya. Oh bapak yang ini ya dari Polsek ya, lu kok tahu? Dibagikan ke WhatsApp semua, ke WhatsApp. Mereka punya grup WhatsApp, jadi dibagikan semua. Jadi setiap daerah itu ada yang jaga beda-beda, ya. Yang jaga ini, oh jembatan gantung yang, katanya itu terpanjang di Asia katanya mas. Tuh, ya terus. Yang jaga air terjun macam-macam. Jadi kan kami nggak pakai ini. Kesana harus ada ikatan ini kan. Ya ada tanda kayak dicop lah begitu. Kita nggak pakai. Ya jadi mereka lewat itu, lewat HP. Oh ini orangnya. Iya kan. Pas mau pulangnya lagi sudah kami yang paling terakhir karena sudah saya bilang besok aja kita nginap di hotel dulu. Besok pagi kita ke sana jam 10. Jadi bisa sampai sore. Wah si Sadrak bilang sekarang. Udah jam 2-an. Ya, jadi ekspedisi yang satu lagi yang 2 jam perjalanan pulang pergi 4 jam tuh yang ada 2 air terjun yang besar banget. Jadi nggak bisa kita jalani udah kemalaman ya. Ya pulang aja saudaraku yang saya kasih tinggal kami sendiri tuh yang naik gini pakai gitu ya, cukup panjang luar biasa loh, namanya keranjang apa itu? Keranjang Sultan. Kita naik gini Saudara, kenapa saya ceritakan ini? Kenapa saya dulu nggak seperti ini? Kenapa belakangan ini saya sama keluarga selalu ya bilang, kapan kalian liburan? Kapan? Selalu saya tanya. Supaya kita bisa menikmati, bilang. Keluarga ini bisa menikmati bersama-sama. Kenapa saudara? Ya, karena saya meyakini Tuhan memang akan datang. Haleluya. Tuhan segera datang. Makanya pola pikir saya pun dirubah oleh Tuhan. Ya, dirubah oleh Tuhan. Ngapain saya di bumi ini kalau tidak memberikan kenangan-kenangan buat istri dan anak saya, apa yang saya buat untuk mereka. Ya kan? Bahkan ini
Saudara, Senin saya bilang, kemana? Cari tempat yang seru-seru. Kemana? Senin besok maksudnya. Nah ini tinggal laporan mereka. Kalau bilang, ini Pak tempatnya yang seru, kita ke sana ya kan. Kenapa saudara? Ya, karena saya sudah yakin betul Tuhan akan segera datang. Ya. Jadi karena saya yakin Tuhan akan segera datang, maka saya juga harus punya hubungan baik dengan Tuhan dan juga harus melakukan hal-hal yang baik buat keluarga saya. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang nanti yang kedua kali, ya Tuhan akan tanya, kemana saja kau dibawa bapakmu, hei Deborah? Kemana saja kau dibawa, hai Sadrak, hai Sechar? Wow, mereka akan ceritakan. Saya dibawa ke sini, saya dibawa ke sini, saya dibawa ke sini, kan begitu? Haleluya. Haleluya. Iya, tetapi saudara, ini bukan keharusan. Ya, jadi tidak semua orang bisa seperti ini. Ya, karena faktor-faktor ekonomi misalnya. Ya. Kalau kami memang hidup kami ini dipelihara Tuhan, jadi kami pergi kemana itu nggak pernah keluar duit, saudara. Nggak pernah keluar duit. Ada orang yang sulit ditelepon, sulit di WA aja nggak pernah balas, sulit, seorang kombes, sulit. Tapi waktu dari Bandung kami mau ke Sukabumi, iya, coba telepon lain, telepon, woi le, dia ada jabatan, nggak usah saya sebut lah ya, woi le. Gimana ini? Sudah menjabat begini-begini, susah dihubungi sekarang begini-begini. Di mana le? Di mana le? Di Bandung nih, gue bilang. Kombes dia. Di Bandung. Ini mau ke Sukabumi nih, tapi sudah lelah saya. Mau istirahat dulu di Bandung. Iya. Carikan lalu tempat hotel dulu untuk kami nih 3 kamar. Nomor cantik aja le, nomor cantik katanya. Ya, nomor cantik. Nomor cantik katanya. Kalau kita tahu nomor cantik itu rekening, mungkin dia nggak mau ya. Dia pikir saya punya uang, ngapain lah saya telepon pejabat di sana kan gitu kan? Ya memalu-maluin saya kan gitu. Jadi dikasihnya uang. Tapi belum dikasih nih, belum dikasih. Untung dia nggak kasih. Itulah Tuhan baik. Kalau dia kasih pada waktu itu, kami langsung nginap di Hotel Bandung. Kalau kami nginap di Hotel Bandung, bagaimana lagi dengan di Sukabumi? Uangnya kan harus tambah lagi. Kan saya harus tetap punya uang 10 juta sebulan. Itu nggak boleh diganggu gugat. Itu untuk anak jalanan, untuk ini, untuk listrik semuanya. Nah, ya seminggu 10 juta, sebulan 40 ya. Ya, jadi nggak boleh diganggu kalau itu. Ya, gimana ini? Kok belum masuk? Si Cecar juga bilang belum masuk. Kita doa, doa kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara yang luar biasanya, ya ada kita WA orang, ya sebelum kita berangkat kita WA, ya terus dia nggak respect gitu, nggak respect. Akhirnya saya gimana ya ini? Ya sudahlah, kami tidur di Sesko TNI. Di Sesko TNI itu menurut saya cukup layak. Udah mirip hotel lah. Cuma namanya Sesko TNI kan. Ada AC, kamarnya bagus lah semua ya. Ya kami nginap di situ ya 3 kamar ya. Ya jadi tapi kalau saya mau nginap 2 hari lagi, minta sehari lagi nggak enak. Karena tadi awalnya saya ngomong sehari. Nggak enak dong. Ya kan gimana ini ya, saya pikir gitu. Ya udah saya WA. Yang kemarin itu saya WA kan. Oh dia nanya, Pak sekarang di mana? Nginapnya di Sesko TNI. Gak mau nginap di rumah saya Pak. Tapi ya beginilah katanya. Ya gimana ya? Ya antara Bapak lah layak atau enggak ini buat Bapak gitu ya. Ya udahlah besok aja lah Pak gitu ceritanya. Besok aja lah Pak ya. Kita lihat, oke. Kan kami udah di Sesko TNI soalnya. Jadi, udah besoknya pagi kan, hari Selasa kan, Rabu pagi kami nggak langsung ke tempat dia, ya kan? Langsung jalan dulu. Ya.
ke Maribaya, kemana-mana, ke Maribaya lah ya. Iya, Maribaya. Iya, masuk 35.000. Iya, 1 orang bagi. Rupanya setiap di dalam harus bayar. Berendam bayar 90.000, berendam air panas, main anak-anak bayar berapa nih? Bener, barulah saya bilang sama pegawainya, bener ini, mari bayar. Iya puji Tuhan ya, kami bisa ke sana. Ya, terus akhirnya kita pulang mau ke Bandung nih. Pak nggak jadi ngelihat tempat ini, Pak nggak jadi. Wih, dipaksa dia loh. Ya, sementara memang belum masuk ini uang. Iya kan? Wah, saya bilang, ayo kita lihat loh, kita lihat. Iya kan? Ya namanya di Bandung walaupun nggak ada AC dingin, saya termasuk nyenyak tidur di situ ya. Iya, saudara, kita lihatlah. Ya menurut saya ya kalau untuk tidur ya udahlah, layak lah kan gitu kan. Agak besar, gabung semua 7 orang pakai kasur-kasur bawah ya. Ya kan, kayak asrama gitu ya. Iya, besok pagi kita langsung berangkat dari situ. Ya pamit mau masak sarapan, mereka udah nggak usah, tapi dipaksain nggak usah, saya bilang. Kita udah sarapan langsung di depannya kan. Karena saudara di depannya itu ada mall besar, ada kayak Tanah Abang gitu, ada mall terbesar sepertinya itu ya di Bandung ya. Namanya Ciamplas kalau saya nggak salah ya. Iya, saudara, akhirnya dipaksa juga sama dia. Ya udahlah kami bawa aja apa namanya itu, singkong tak apa-apa. Ya udahlah Pak, kita mau cepat perjalanannya. Saudara tahu nggak? Pas di jalan, ya intinya kami sudah nginap di situlah. Pas di jalan, Pak, ini udah masuk. Wah luar biasa saya bilang. Iya, 2 juta ya. Saya udah pikir-pikir karena saya udah pernah nginap di salah satu hotel di sana ya. Ya cuma 400-an ribu udah bagus lah. Ada kolam renang kecil untuk anak-anak lah ya. Iya, akhirnya saudaraku yang saya kasih, ya kami jalan lah ke Sukabumi. Nah itulah yang saya bilang, kita nginap dulu aja, ini sudah jam 2. Besok kita baru ke sana. Tapi si Sadak ngotot. Ntar nggak jadi. Ya udahlah, ayolah. Kau nggak bisa nikmati semua nanti, lihatlah. Nggak bisa kau nikmati semua. Ya saudara, saya pun heran ya. Saya tidak kenal siapa-siapa di situ, tidak kenal siapa-siapa. Kami bisa saudara, ya, karena Tuhan memberkati. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Iya, jadi saudara, walaupun kita mendengar berita kabar-kabar tentang perang, ya kita tahu bahwa ini tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi ini tidak membuat kita takut. Justru ini membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Bukan membuat kita takut, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, karena kita melihat bahwa semua apa yang ada di Alkitab digenapi. Haleluya, haleluya. Saya yakin kitab suci hanya ini saja yang menceritakan secara jelas apa yang akan terjadi ke depan. Sudah diceritakan saudara. Luar biasa. Haleluya. Diceritakan semua. Ya. Kemarin-kemarin sudah saya sampaikan semua ya. Saudara, kenapa saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Israel itu bisa bertahan, mempertahankan negaranya sekalipun diserang oleh banyak negara. Bukan Israel yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Kita baca dulu di dalam Mazmur 121 ayat 4. Mazmur 121 ayat 4. 3, 2, 1. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Terus. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah menaunganmu di segala. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, bukan Israel yang hebat,
tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Oleh sebab itu saya yakin percaya, sekalipun negara-negara mana ingin melenyapkan Israel, Israel tidak bisa lenyap karena Tuhan yang menjaga mereka, karena Tuhan yang melindungi mereka. Kalau Tuhan yang melindungi kita, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Amen. Alkitab bilang kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya sampai hari ini gereja tanpa tembok tetap jalan terus. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara bisa ditampilkan kalau bisa cepat ya. Iya. Saudara akomodasinya. Makanya jangan main-main sama pendeta. Haleluya. Kalau pendetanya diurapi, jangan main-main. Jangan main-main. Makanya kata Alkitab di Mazmur ya, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi. Mazmur berapa, Pak? Siapa tahu? Mazmur 105 ayat 15. Coba baca. 15. Kuat. Oh. Iya, ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Jangan mengusik orang yang kurapi. Terus? Kepada nabi-nabi. Jadi saudara saya kasih, sebenarnya kemana saja kau dibawa bapakmu, hei Deborah, kemana saja kau dibawa, hai Sadrak, hai Sechar, wow, mereka akan ceritakan, saya dibawa ke sini, saya dibawa ke sini, saya dibawa ke sini, kan begitu. Haleluya. Haleluya. Iya, tetapi saudara, ini bukan keharusan. Ya, jadi tidak semua orang bisa seperti ini. Ya, karena faktor-faktor ekonomi misalnya. Ya, kalau kami memang hidup kami ini dipelihara Tuhan, jadi kami pergi kemana itu nggak pernah keluar duit, saudara. Nggak pernah keluar duit. Ada orang yang sulit ditelepon, sulit di WA aja nggak pernah balas, sulit, seorang kombes, sulit. Tapi waktu dari Bandung kami mau ke Sukabumi, iya, coba telepon. Woi, dia ada jabatan, nggak usah saya sebut lah ya. Woi, gimana ini, sudah menjabat begini, susah dihubungi sekarang begini. Di mana le? Di Bandung nih, gue bilang. Kombes dia di Bandung. Ini mau ke Sukabumi nih, tapi sudah lelah saya. Mau istirahat dulu di Bandung. Iya, carikan lalu tempat hotel dulu untuk kami nih 3 kamar. Nomor cantik aja lah, nomor cantik katanya. Ya, nomor cantik. Nomor cantik katanya. Kalau kita tahu nomor cantik itu rekening, mungkin dia nggak mau ya. Dia pikir saya punya uang, ngapain lah saya telepon pejabat di sana kan gitu kan. Ya memalu-maluin saya kan gitu. Jadi dikasihnya uang. Tapi belum dikasih nih. Belum dikasih. Untung dia nggak kasih. Itulah Tuhan baik. Kalau dia kasih pada waktu itu, kami langsung nginap di Hotel Bandung. Kalau kami nginap di Hotel Bandung, bagaimana lagi dengan di Sukabumi? Uangnya. Kan harus tambah lagi. Kan saya harus tetap punya uang 10 juta sebulan, itu nggak boleh diganggu gugat. Itu untuk anak jalanan, untuk ini, untuk listrik semuanya. Nah, ya seminggu 10 juta, sebulan 40 ya. Ya, jadi nggak boleh diganggu kalau itu. Ya, gimana ini? Kok belum masuk? Si Cecar juga bilang belum masuk. Kita doa kami dalam nama Yesus. Saudara yang luar biasanya, ya. Ada kita WA orang, ya. Sebelum kita berangkat kita WA, ya. Terus dia nggak respect gitu, nggak respect. Akhirnya saya gimana ya ini? Ya sudahlah, kami tidur di Sesko TNI. Di Sesko TNI itu menurut saya cukup layak, udah mirip hotel lah. Cuma namanya Sesko TNI kan, ada AC, kamarnya bagus lah semua ya. Ya. Kami nginap di situ ya 3 kamar ya. Ya. Jadi tapi kalau saya mau nginap 2 hari lagi,
minta sehari lagi, nggak enak. Karena tadi awalnya saya ngomong sehari, nggak enak dong. Ya kan, gimana ini ya, saya pikir gitu. Ya, udah saya WA. Yang kemarin itu saya WA kan. Oh dia nanya, maaf, dia nanya, Pak sekarang di mana? Nginapnya di Sesko TNI. Nggak mau nginap di rumah saya Pak. Tapi ya beginilah katanya. Ya gimana ya? Ya antara Bapak lah layak atau enggak ini buat Bapak gitu ya. Ya udahlah besok aja lah Pak, gitu ceritanya. Besok aja lah Pak, ya. Kita lihat, oke. Kan kami udah di Sesko TNI soalnya. Jadi udah besoknya pagi kan, hari Selasa kan, Rabu pagi kami nggak langsung ke tempat dia, ya kan? Langsung jalan dulu, ya. Ke Maribaya, kemana-mana, ke Maribaya lah ya. Iya, Maribaya. Iya masuk 35.000. Iya, satu orang bagi. Rupanya setiap di dalam harus bayar. Berendam bayar 90.000, berendam air panas, main anak-anak bayar berapa nih? Bener, barulah saya bilang sama pegawainya, bener ini, mari bayar. Iya puji Tuhan ya, kami bisa ke sana. Ya, terus akhirnya kita pulang mau ke Bandung nih. Pak nggak jadi ngelihat tempat ini Pak, nggak jadi. Wih dipaksa dia loh. Ya, sementara memang belum masuk ini uang. Iya kan? Wah saya bilang, ayo kita lihat loh, kita lihat. Iya kan? Ya namanya di Bandung walaupun nggak ada AC dingin, saya termasuk nyenyak tidur di situ ya. Iya, saudara, kita lihatlah. Ya menurut saya ya kalau untuk tidur ya udahlah layak lah kan gitu kan. Agak besar gabung semua 7 orang pakai kasur-kasur bawah ya. Ya kan kayak asrama gitu ya. Iya, besok pagi kita langsung berangkat dari situ. Ya pamit mau masak sarapan, mereka udah nggak usah tapi dipaksain, nggak usah saya bilang. Kita udah sarapan langsung di depannya kan. Karena saudara di depannya itu ada mall besar, ada kayak Tanah Abang gitu, ada mall terbesar sepertinya itu ya di Bandung ya. Namanya Ciamplas kalau saya nggak salah ya. Iya saudara, akhirnya dipaksa juga sama dia. Ya udahlah kami bawa aja apa namanya itu singkong tak apa-apa. Ya udahlah Pak, kita mau cepat perjalanannya. Saudara tahu nggak? Pas di jalan, ya intinya kami sudah nginap di situlah. Pas di jalan, Pak, ini udah masuk. Wah luar biasa saya bilang. Iya, 2 juta ya. Saya udah pikir-pikir karena saya udah pernah nginap di salah satu hotel di sana ya. Ya cuma 400-an ribu udah bagus lah. Ada kolam renang kecil untuk anak-anak lah ya. Iya, akhirnya saudaraku yang saya kasih, ya kami jalan lah ke Sukabumi. Nah itulah yang saya bilang, kita nginap dulu aja, ini sudah jam 2. Besok kita baru ke sana. Tapi si Sadak ngotot. Ntar nggak jadi. Ya udahlah, ayolah. Kau nggak bisa nikmati semua nanti, lihatlah. Nggak bisa kau nikmati semua. Ya saudara, saya pun heran ya. Saya tidak kenal siapa-siapa di situ, tidak kenal siapa-siapa. Kami bisa saudara. Ya, karena Tuhan memberkati. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, jadi saudara, walaupun kita mendengar berita kabar-kabar tentang perang, ya kita tahu bahwa ini tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi ini tidak membuat kita takut. Justru ini membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Bukan membuat kita takut, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, karena kita melihat bahwa semua apa yang ada di Alkitab digenapi. Haleluya. Saya yakin kitab suci hanya ini saja yang menceritakan secara jelas apa yang akan terjadi ke depan. Sudah diceritakan saudara. Luar biasa. Haleluya. Diceritakan semua. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan semua ya. Saudara, kenapa saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Israel itu bisa bertahan, mempertahankan negaranya sekalipun diserang oleh banyak negara.
Bukan Israel yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita baca dulu di dalam Mazmur 121 ayat 4. Mazmur 121 ayat 4. 3, 2, 1. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Terus. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah menaunganmu di segala. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, bukan Israel yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Oleh sebab itu saya yakin percaya, sekalipun negara-negara mana ingin melenyapkan Israel, Israel tidak bisa lenyap karena Tuhan yang menjaga mereka, karena Tuhan yang melindungi mereka. Kalau Tuhan yang melindungi kita, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Amen. Alkitab bilang kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya sampai hari ini gereja tanpa tembok tetap jalan terus. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara bisa ditampilkan kalau bisa cepat ya. Iya. Saudara akomodasinya. Makanya jangan main-main sama pendeta. Haleluya. Kalau pendetanya diurapi, jangan main-main. Jangan main-main. Makanya kata Alkitab di Mazmur ya, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi. Mazmur berapa, Pak? Siapa tahu? Hah? Mazmur 105 ayat 15. Coba baca. 15. Oke, jadi firman Tuhan. Kuat. Oh. Iya, ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Terus? Kepada nabi-nabi. Jadi saudara yang saya kasih, sebenarnya yang kalian butuhkan ini bukan nasi, bukan air minum, bukanlah pekerjaan, bukanlah uang. Yang kalian butuhkan adalah urapan Tuhan. Kalau kalian punya urapan Tuhan, apa yang dibuat tangan kalian pasti berhasil. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Iya, saudara yang saya kasih, jadi gereja tanpa tembok ini saudara sudah 6 tahunan kurang lebih berjalan ya. Puji Tuhan ya. Kalau perkiraan saya sudah ada 1000-an orang mereka yang ya percaya Tuhan Yesus lewat pelayanan ini. Silih berganti ya. Yang sudah percaya dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, dapat pekerjaan di mana-mana begitu ya. Datang lagi yang baru. 12 sudah pergi, datang lagi yang baru ya. Begitu-begitu terus. Jadi saudara, akomodasinya ini bukan sedikit saudara. Setiap minggu 2 juta itu sudah pasti. Lebih ya. Karena apa? Karena itu kalau dimasukkan ke BBM, ke ini ya. Ya itu saudara bayangkan saudara. Kok bisa? Padahal kolekte kita saudara itu pernah 6 bulan dibuka. Kalau nggak salah cuma 8 juta apa 7 juta ya. 6 bulan apa berapa bulan? 4 bulan berapa dibuka? Waktu itu. 5 juta saudara. Bayangkan. Kok bisa? Listrik kita aja 3 juta sebulan. 3 juta lebih. Belum lagi wifi kita. Belum lagi FAM. Jadi untuk operasional gereja ini aja bayar itu FAM dan segalanya itu bisa 5 juta. Ya kan? Gaji UMR itu. Haleluya. Makanya kalau Yesus ya, kalau Yesus membuat UMR, matilah. Mati saya. Betul. UMR Jakarta buat pendeta 10 juta. UMR ya Bandung buat pendeta 7 juta. UMR ya daerah-daerah sana lah ya. Blitar ya. Ya, Blitar sekian ya. Baru yang kemarin tempat kita UMR-nya berapa? Sukabumi cuma 2 juta UMR-nya. Bayangkan saudara. Oke lah karena pendeta jadi 5 juta. Ya berat saudara. Karena gaji yang dikasih Yesus itu tidak pakai UMR. Yesus tidak pernah pakai UMR. Yesus hanya
melihat hati kita. Haleluya. Dia lihat hati kita dan dia tahu ya, kalau dia kasih sekian banyak pun pasti dikelola dengan baik. Kenapa saya hanya dikasih 40 juta kurang lebih ya tiap bulan? Saya yakin kalau saya dikasih 200 juta juga belum bisa kelola. Iya, saya mau buat apa? Haleluya. Haleluya. Ya, Ibu Maria sudah pernah saya suruh. Ibu tiap hari ke sana. Jiwa-jiwa itu dilayani satu persatu. Ya kan? Nah, nanti kita carikan kos-kos yang dekat situ. Ya, kalau ibu ini mau, pasti Tuhan kasih lagi. Kalau Randy mau, pasti Tuhan kasih lagi. Kalau kalian semua mau, pasti kebutuhan saya dikasih Tuhan itu 1 bulan itu 100 juta. Ya karena Tuhan kasih 200 juta buat apa? Ya kan? Belum ada urgen yang mendesak. Ya saya pun kadang-kadang lihat kok luar biasa Tuhan ini. Nggak pernah kekurangan. Selalu pasti hari-hari hanya ada saja. Iya, saya juga heran ya. Saya lagi doa-doa di kamar, ibu datang. Pak, ini ada uang 2 juta. Loh, dari mana? Dari tetangga rumah kita yang 1, 2, 3. Kenapa? Dia kasih katanya. Untuk dukungan pelayanan. Lah, berarti dia udah lihat pelayanan gereja tanpa tembok ini. 1000 pintu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita melayani tulus saja, Tuhan pasti pakai banyak orang. Haleluya. 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 Iya. Jadi saudara, selain kita doa puasa, ya, kita juga harus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kasihan mereka binasa. Ketika Yesus datang kedua kali, mereka tidak terangkat. Mereka ditinggalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus beritakan keselamatan kepada mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih. Kenapa ya gereja tanpa tembok ini ya? Padahal ini banyak sekali tantangannya ya. Banyak sekali tantangannya. Akomodasi, oke lah, kita nggak usah cerita. Tantangan-tantangan dari pihak-pihak tertentu. Kaum-kaum intoleran, kadrun, radikal-radikal ekstrem kanan. Ya, tantangan-tantangan dari situ banyak. Tapi kenapa sampai hari ini tetap bisa ada pelayanan di sana? Karena Tuhanlah penjagaku. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah penjagaku. Haleluya. Kita baca Mazmur 118. Iya. Mazmur 118 ayat 6. 3, 2 ayat 6. 3, 2, 1. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya. Saudara, kita nggak usah takut sama manusia. Amin. Haleluya. Karena manusia tidak bisa menentukan nasib kita. Hanya Tuhan yang bisa menentukan ke depan kita itu seperti apa. Karena masa depan kita itu Tuhan. Masa depan kita tidak ditentukan oleh manusia. Sekalipun manusia itu ya punya kekuasaan, manusia itu punya kewenangan untuk menjadikan kita seperti apa di kantor atau di pekerjaan kita. Tetapi saya mau katakan, sekalipun dia punya kuasa untuk melakukan itu, tapi kalau Tuhan berkata tidak, maka tidak akan bisa. Haleluya. Tapi sekalipun penguasa ya tidak memberikan peluang bagi kita untuk maju, untuk sukses, untuk mendapatkan jabatan, tapi kalau Tuhan berkata jadilah, maka semua jadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena itu jangan takut dengan manusia. Dia nggak bisa menentukan masa depan kita. Ya. Takutlah kepada Tuhan yang bisa menentukan masa depan kita.
Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu ayat lagi di dalam Roma 8. Roma 8. Haleluya. Ayat 32 kita baca. Roma 8 ayat 32. Saudara, ayat 31 aja ya. Ayat 31. 3, 2, 1. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di bawah kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Israel bukan hebat. Yang hebat adalah Tuhan. Yang membuat Israel sekarang tetap ada, itu bukan karena Israel hebat, tetapi Tuhan yang menjaga Israel. Karena Tuhan yang berjanji di 2 Raja-Raja 14 ayat 27, sampai selama-lamanya aku tidak akan menghapuskan Israel dari muka bumi ini. Orang-orang yang ada di bumi ini mau menghanguskan Israel, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena Tuhan penjaganya, Tuhan pelindungnya. Haleluya. 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 Tuhan penjaganya, saudara. Kalau orang mau melenyapkan Israel, saudara, dia mau melenyapkan Tuhan. Siapa dia bisa melenyapkan Tuhan? Tidak mungkin ada manusia yang bisa melenyapkan Tuhan. Manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi tidak mungkin manusia bisa melenyapkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang tidak kelihatan tidak bisa dilenyapkan. Sebab yang bisa dilenyapkan manusia hanya yang bisa dia lihat. Bagaimana mungkin dia bisa melenyapkan yang dia nggak bisa lihat? Betul nggak? Kenapa saya pakai bahasa seperti ini? Supaya rasional, logika. Tuhan nggak mungkin bisa dilenyapkan karena dia nggak bisa lihat. Yang bisa kita lenyapkan adalah yang kita lihat nih. Contoh nih, gua lenyapkan ini, gua bakar, habis. Kalau gua nggak lihat, bagaimana? Di sini saya baru dapat pemahaman. Jangan-jangan ya Tuhan itu ya nggak mau dilihat oleh kita supaya kita nggak bisa lenyapkan dia. Haleluya. Iya, saudara, bagaimana orang bisa lenyapkan? Lihat aja nggak bisa, tapi Tuhan maha melihat. Kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan maha melihat. Dia tahu semua apa yang kita buat. Bahkan di dalam hati kita dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan tahu. Karena itu saudara, tetaplah Anda doa puasa, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Untuk engkau siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Karena tanda-tanda zaman sudah makin nyata. Sudah makin nyata. Sudah makin nyata. Haleluya. 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 Saudara, percaya atau nggak percaya, lihat saja. Kalau ini terjadi perang regional, ya, perang regional terjadi, betul-betul terjadi, pasti saudara, secupak gandum 1 dinar itu akan terjadi. Akan terjadi. Bayangkan, ya, Lebanon perang dengan Israel, Iran ikut. Ya, terus Amerika juga nggak mau tinggal diam dong. Kenapa lu ikut-ikutan Iran? Ikut dia. Terus nggak mau tinggal diam juga. Ini Yaman ikut dia. Iya kan? Filistin sudah pasti. Ya, Arab Saudi bisa berubah juga. Wah, nanti gua dikucilkan, ikut juga. Mesir ikut. Semua wilayah Timur Tengah ikut perang dengan Israel. Barat dan Eropa bantu Israel. Apa yang terjadi? Indonesia non-blok. Ya kan? Tetapi saudara tahu dampak ekonomi. Saya yakin kalau terjadi perang dunia ketiga, ini internet semua habis. Ini internet nggak berjalan semua. Semua akan dirusak. Kalaupun bisa yang pakai mereka saja. Saudara, semua bank-bank akan tutup. Orang-orang yang menyimpan uang di bank akan hilang. Akan lenyap. Hanya orang-orang yang punya tanda chip 66 yang mereka bisa mengambil uang.
berbelanja. Orang-orang yang punya ATM nggak laku lagi, banking nggak laku lagi, hanya cap 66 yang berlaku. Dia bisa belanja dengan cap itu karena masuk anggotanya. Itu tercatat di Alkitab jelas. Saudaraku yang saya kasih, kenapa saya harus ajarkan seperti ini, saudara? Ya, karena saya tahu saudaraku yang saya kasih, ya mungkin kita di sini ya diberkati, memang pasti diberkati. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang lebih diberkati lagi. Ya, karena khotbah yang minggu lalu itu udah 5.000-an. Setiap khotbah 5.000, 5.000, 4.000 lebih, 5.000 lebih. Kenapa? Karena mereka pingin tahu apa sih sebenarnya. Mereka nggak pingin lagi, weh bertobatlah kau, kerajaan Tuhan sudah dekat. Dia pikir gue udah bertobat. Weh memberilah, gue udah banyak memberi nih. Diri sulibis metanoia. Berapa yang udah gue beri? Saudara terus terang aja, sering saya bilang sama Daniel, ini hasilnya udah miliaran. Hasilnya ini udah miliaran. Bayangkan aja sebulan 40 juta, setahun berapa tuh? Oh 2 tahun berapa? Berarti 1 miliar udah kurang lebih ada. Ini harusnya bisa dibanting diganti yang baru. Iya. Ya karena si Daniel kan pakai laptop, saya pakai itu. Iya. Tapi uang itu saudara habis. Kenapa habis? Ya karena kita untuk pelayanan. Untuk pelayanan sana sini, semua sana sini. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita banyak doa puasa intim dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya ketika Tuhan datang, kita layak menyambut dia. Saya tahu ada orang yang berpikir, Pak, tapi saya masih perlu pingin beli rumah. Saya masih perlu Pak pingin beli motor. Saya masih perlu duit Pak. Percayalah saudara, Alkitab nggak mungkin bohong. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan kepadamu. Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan nggak mungkin berdusta. Nggak usah kau kejar sampai ngoyo-ngoyo siang malam susah tidur hanya mikirkan rupiah, tetapi engkau pun tidak dapat rupiah itu. Tetapi ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka rupiah pun itu adalah milikmu. Engkau pasti dipelihara Tuhan, engkau dijagai Tuhan, engkau dilindungi Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita. Haleluya. Andalkan Tuhan, hidupmu akan diberkati. Amin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Saudara, dalam situasi kondisi apapun, tetap andalkan Tuhan. Doa puasa, percayakan hidupmu dalam genggaman tangannya. Saya sudah sampaikan waktu live. Saudara tahu, Tuhan memegang kita itu seperti kita memegang gelas yang rentan pecah. Jadi kita hati-hati betul memegang gelas itu. Beda ketika saya memegang ini. Saya tidak terlalu hati-hati, jatuh dia tidak pecah. Tapi kalau gelas, saya hati-hati. Jadi Tuhan pegang kita itu seperti megang gelas yang rentan pecah. Artinya apa? Kau dirawat Tuhan. Kau dijagai Tuhan. Kau dilindungi Tuhan. Kau dipelihara Tuhan. Tapi satu syaratnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari kita angkat hati kita.
Kita angkat dua tangan kita, arahkan kepada Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus, kami mau lebih intim lagi dengan Engkau. Tuhan, urapi kami, pakai hidup kami menjadi saksi-Mu, untuk kami bisa mengenalkan Tuhan Yesus, Allah penguasa tunggal. Tuhan Yesus, pakai lidah mulut bibir kami, supaya orang-orang tidak lagi menyembah yang lain, hanya menyembah Yesus. Yesus pusat penyembahan. Yesus adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Yesuslah yang menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir kami, berikan keberanian untuk kami bersaksi kepada jiwa-jiwa, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.